Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kelak Nabi akan menunggu umatnya nanti di telaganya di padang mahsyar. Nabi SAW bersabda, "Ana faratukum alal haud." Aku akan mendahului kalian ke telaga. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umatnya pun akan singgah di telaganya. Rasulullah SAW sabda, "La taridunna alayya al-haud." Kalian nanti akan singgah di telagaku nanti. Maka saudara-saudaraku sekalian, telaga Rasulullah SAW yang disifati oleh Rasulullah SAW, ma'uha abyad minal laban. Airnya itu lebih putih dari susu. Ahla minal asal, lebih manis dari madu. Man syaribaha lam yadma abadan. Siapa yang minum dari telagaku, ia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Sebutkan dalam hadis tentang sifat haud Rasulullah SAW, bahwa lebar dan panjangnya itu sama, yaitu 1 bulan perjalanan unta. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyakum, telaga Rasulullah SAW disediakan untuk umatnya, di mana air telaga haud ini yang ada di padang mahsyar, airnya berasal dari telaga Kautsar. Allah Ta'ala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu Al-Kautsar. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Nahrun wa'adanihi Rabbi." Ia adalah sungai yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepadaku. Di mana Al-Kautsar adalah merupakan sumber semua sungai-sungai surga. Dan kemudian dari air itu tersebut mengalir ke telaga Rasulullah SAW yang ada di padang mahsyar. Namun kata Rasulullah SAW, ada umatnya yang tidak bisa minum dari telaga haud. Kata Rasulullah SAW, "Fayahtalija aqwamun min ummati." Ada beberapa kaum dari umatku yang tidak bisa minum. Kemudian aku pun berkata, "Ummati, ummati." Dalam satu riwayat yang lain, "Ashabi, ashabi." Sahabatku, sahabatku. Lalu dikatakan kepadaku, "Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang mereka adakan setelahmu. Maksudnya kata para ulama, ya, yang dimaksud dengan sahabat-sahabat Nabi SAW yang Rasulullah tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah Rasulullah wafat, yaitu mereka yang murtad di zaman Abu Bakar. Di mana ketika Rasulullah wafat, ada ya kaum-kaum yang murtad yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, diperangi oleh Muhajirin dan Ansar. Adapun kaum Muhajirin dan Ansar, tidak ada satupun alhamdulillah yang murtad. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis, ketika menyebutkan tentang bahayanya membuat-buat bid'ah dalam agama, beliau menyebutkan bahwa orang yang membuat bid'ah dalam agama berarti dia sudah ihdas fid din, mengada-ngada sesuatu yang bukan dari agama. Dan ia masuk dalam keumuman hadis tadi, bahwa mereka engkau tidak tahu, hai Muhammad, apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kata Ibnu Jauzi, berarti orang yang membuat-buat bid'ah dalam agama, terlebih itu dalam masalah akidah, berarti dia sudah mengada-ngada dalam agama yang bukan berasal darinya. Berarti dia terancam, ia tidak akan minum dari telaganya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Sebutkan dalam hadis lain, Nabi SAW mengabarkan akan munculnya al-atharah. Siapa al-atharah? Orang-orang yang lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Demikian pula pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Fasbiru, sabarlah kalian. Hatta talqauni ala haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga haud."
Ini menunjukkan saudaraku sekalian, orang yang tidak sabar saat menghadapi al-atharah, adanya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, adanya orang-orang yang kikir dan pelit, tidak mau memperdulikan orang-orang yang miskin di sekitarnya. Orang yang tidak sabar kemudian kita malah mengambil hak mereka tanpa hak, atau merampok mereka, atau melakukan pemberontakan dan yang lainnya, maka saudaraku, orang seperti ini terancam ia tidak bisa minum dari telaganya, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itulah ya akhal Islam, agar kita bisa minum telaga Rasulullah, maka kita berusaha yang pertama mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Karena orang yang berbuat syirik dan wafat di atas syirik, tidak mungkin ia bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Yang kedua, saudaraku, kita berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah, untuk menapaki sunnah Rasulullah SAW dan menghidupkan dalam hidup kita, dalam diri kita. Karena pengikut Rasulullah, itulah mereka yang akan minum di telaga Rasulullah SAW. Maka saudaraku sekalian, akhwal Islam, kita ingin sekali, mudah-mudahan nanti di hari kiamat, kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, Nabi yang sangat kita cintai. Dan demikian pula kita bisa minum di telaganya yang membuat kita tidak akan kehausan selama-lamanya. Semoga kita termasuk orang-orang demikian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.